Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Olimpiade Sains tingkat provinsi di jenjang SMA tahun 2023. Ya, jadi ini kita sudah melaju ke soal nomor 3. Ini soalnya masih terbilang dasar teman-teman ya, karena memang ini adalah bagian yang ya kemampuan dasar gitu ya untuk matematikanya. Nanti yang bagian kemampuan lanjutnya yang agak ribet juga gitu ya. Seperti pada OSK kemarin ada bagian dasar dan bagian kemampuan lanjut gitu. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Tentukan banyaknya garis berbeda pada koordinat kartesius yang dapat diambil dari pasangan A, B. Nah, ini A, B-nya itu dia anggota dari 0, 1, 2, 3, 6, dan 7 sehingga memenuhi AX tambah BY sama dengan 0. Oke, di sini ditekankan teman-teman ya, banyaknya garis yang berbeda gitu ya. Jadi ini persamaan linier teman-teman ya. Jadi nanti grafiknya itu berupa garis. Tapi di sini yang ditanyakan adalah berapa sih banyaknya garis tapi beda garisnya gitu ya. Dari segi tingkat kemiringan gitu ya, atau gradien. Jadi misalkan ada yang kayak gini, ada yang kayak gini gitu ya, kayak gini, gini gitu, atau mungkin gini, atau mungkin kayak gini ya. Jadi jangan ada misalkan dalam satu nilai tertentu di A, B misalkan ada yang kayak gini, tapi pada saat kita masukin angka lain kayak gini juga sama gitu ya. Itu jangan ya. Jadi nanti kita akan lihat dari gradiennya ya. Nah ini mungkin saya akan bagi menjadi beberapa kasus ya. Di sini kan di si A sama si B-nya itu dia dibatasi untuk nilai yang ini. Kalau misalkan si A-nya sama dengan 0 ya, berarti apa yang terjadi? Ini kan 0 nih. A kali 0 ya 0, berarti sisa BY sama dengan 0 gitu ya. Maka nah ini si B-nya itu jangan 0 teman-teman ya. Nanti bisa jadi 0 juga sih sebenarnya. Jadi kan kayak gini, BY sama dengan 0. Nanti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua adalah pada saat si B sama dengan 0. Jadi nanti ya ini AX-nya sama dengan 0 nanti. Jadi nanti garisnya adalah garis sepanjang sumbu Y gitu ya. Sepanjang sumbu Y itu garis X sama dengan 0. Ini baru dua kemungkinan. Nah, gimana? Karena tadi kan kasusnya A sama dengan 0, B sama dengan 0. Kita akan buat lebih sederhana teman-teman ya. Karena itu persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan 0. Ya. Terus kita akan buat seperti halnya persamaan garis, yang kiri Y yang kanan X gitu ya. Jadi nanti BY sama dengan negatif AX ya, yang kiri ini pindah ke kanan. Nanti Y-nya sama dengan negatif A per BX. Nah ini syaratnya si B-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Karena tadi kasusnya itu yang A sama dengan 0 sudah gitu ya. Kayak ini ya. Si A sama dengan 0 sudah, maka di sini sebenarnya kita nggak menentukan A-nya sama dengan 0 karena tadi sudah ditentukan ketika A sama dengan 0 persamaannya kayak gini. Dan itu sudah terhitung satu kemungkinan ya. Nah, berarti yang ini bukan sebuah syarat teman-teman ya, tapi emang sudah dihitung untuk A sama dengan 0 dan untuk B sama dengan 0 gitu. Garisnya itu kayak gimana. Jadi saya mungkin akan batasi untuk A yang tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau gitu bagaimana? Ingat di sini A sama B-nya saya tulis kembali ya. A sama B-nya itu anggota dari himpunan 0, 1, 2, 3, 6, dan 7. Oke. Nah, kalau persamaan Y sama dengan negatif A per BX gitu ya. Misalkan saya akan pilih untuk A-nya sama dengan 1, teman-teman. Ya. Maka untuk A sama dengan 1, pemilihan B-nya ada berapa kira-kira? Ada 1, 2, 3, ada 5 teman-teman ya.
yaitu pada saat B-nya sama dengan 1, ya ini B sama dengan 1, 2, 3, 6, dan 7 gitu ya. Jadi nanti pada saat si A sama dengan 1, teman-teman bisa memilih B sama dengan 1 atau 2 atau 3 atau 6 atau 7. Nanti ini ada 5 kemungkinan. Jadi maknanya apa? Maknanya yaitu pada saat si A-nya sama dengan 1 ya, sesuai dengan ini ya. Nanti Y sama dengan negatif A per BX, A-nya tadi 1 ya. Jadi Y sama dengan negatif X per B. Nah ini B-nya disesuaikan dengan banyaknya tadi solusi yang lain ya, yaitu 1, 0 gak mungkin teman-teman ya, karena kita nggak berada di pembagian 0 gitu ya, tidak boleh gitu ya. Kemungkinan untuk B-nya ya 1, 2, 3, 6, dan 7. Kalau teman-teman masukin di sini 1, maka di sini kita dapat gradiennya adalah negatif 1 gitu ya. Nanti kalau B-nya sama dengan 1 ya berarti yang ininya ya adalah negatif 1 per 1, yaitu 1 gitu ya. Negatif 1, maaf, dapatlah ini gitu. Dan untuk B sama dengan tadi 2, maka kita dapat gradiennya adalah negatif 1 per 2 gitu ya. Untuk gradien untuk B sama dengan berapa lagi tadi? 3 ya. Ya, 3, 6, dan 7. Nanti kita peroleh negatif 1 per 3, negatif 1 per 6, dan negatif 1 per 7. Ini berarti ada berapa? 5 kemungkinan ya, 5 kemungkinan garis yang berbeda di sini teman-teman ya, yang dimaksud pada soal. Berarti di sini ada 5 ya. Ada 5 kemungkinan. Nah, begitupun sama dengan pada saat si A-nya itu sama dengan 2 ya. Pada saat si A sama dengan 2 berarti nanti si Y-nya itu sama dengan negatif 2 per BX. Berarti berapa aja sih kemungkinan B-nya sama teman-teman ya? 1, 2, 3, 6, dan 7. Berarti ada kemungkinan, tapi gradiennya berapa aja sih? Nah, gradiennya adalah kita buat kayak gini ya. Y sama dengan kalau B-nya 1 berarti negatif 2 dibagi 1 itu negatif 2. Kalau B-nya 2 berarti 2 bagi 2 itu 1, jadi negatif 1. Kalau B-nya 3 berarti negatif 2 per 3. Terus kalau 6 berarti negatif 2 per 6. Nah, negatif 2 per 6 itu kan 1 per 3 teman-teman ya. Kita sederhanain langsung ya. Negatif 1 per 3. Terus satu lagi yang 7 ya, negatif 2 ya, negatif 2 per 7. Oke, berarti di sini ada 5 kemungkinan. 5 kemungkinan garis, yaitu pada gradien negatif 2, negatif 1, negatif 2 per 3, negatif 1 per 3, dan negatif 2 per 7 gitu ya. Oke, setelah itu apa yang kita peroleh? Apakah di sini ada 5 kemungkinan? Nah, di sini harus dilihat juga teman-teman. Karena di sini kan ditanyakan banyaknya garis yang berbeda. Sedangkan di sini pada yang awal-awal tadi itu ada yang gradiennya negatif 1. Pada pengerjaan yang kedua di sini juga ada negatif 1. Berarti negatif 1 di pengerjaan kedua ini kita coret karena tadi sudah disebutkan di sini gitu ya. Jadi ini kan sama teman-teman ya. Nanti jadi kita pilih 1 aja gitu. Nah, berarti satu ada lagi gak? Nah, ini ada lagi ya. Yang 1 per 3 ya, yang ini ya. Ini ada juga yang sama, berarti kita coret lagi gitu ya, supaya nanti kita dapat banyaknya garis yang berbeda. Oke, ada lagi gak? Negatif 2 per 3 gak ada, negatif 2 per 7 gak ada, berarti cuma ada 3 kemungkinan teman-teman, yang ini dan ini gitu ya. Berarti ada 3 kemungkinan. Nah, untuk A sama dengan 3 itu juga sama, berarti nanti Y nya sama dengan negatif 3 per B gitu, X. Jadi nanti Y nya adalah ketika B nya sama dengan 1 berarti ini negatif 3, B nya sama dengan 2, negatif 3 per 2, terus B nya sama dengan 3 ya negatif 1. Untuk B sama dengan 6 berarti negatif 3 per 6 atau negatif setengah, dan untuk B nya 7 berarti negatif 3 per 7. Di sini harus ditinjau juga dari 2 pengerjaan tadi teman-teman ya, yang ini sama yang ini gitu ya, 2 pengerjaan tadi. Negatif 3 ini belum ada teman-teman ya, berarti kita
bisa hitung 1. Oke, negatif 3/2 apakah sudah ada? Belum ada gitu ya, berarti kita hitung 2. Kalau negatif 1 di sini udah ada. Di sini ya, yang awal tadi, berarti kita yang di sini coret. Nanti tidak dianggap sebagai banyak solusi yang dicari gitu ya. Nah, negatif 1/2 juga sama. Di sini sudah disebutkan pada awal pengerjaan tadi, berarti yang di sini kita coret. Negatif 3/7 juga ada, berarti ada 3 kemungkinan juga teman-teman ya. Ada 3 kemungkinan garis yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk A sama dengan 6 ya, berarti nanti Y-nya sama dengan negatif 6/BX. Nanti Y-nya sama dengan negatif 6/1. Tadi B-nya sesuai dengan himpun yang ada di sini teman-teman ya. 1, 2, 3, 6, dan 7. Negatif 6 bagi 1 itu negatif 6. Dibagi 2, negatif 6 bagi 2, negatif 3. Negatif 6 bagi 3, negatif 2. Negatif 6 bagi negatif 6 itu negatif 1. Dan sama 7 ya, negatif 6/7. Nah, ini harus dibandingkan dengan 3 pengerjaan sebelumnya gitu ya, sesuai yang berurutan kayak gitu ya. Yang negatif 6 jelas nggak ada ya. Negatif 3 di sini ada teman-teman ya, di sini sudah disebutkan pada pengerjaan sebelumnya. Berarti yang di sini kita coret karena nanti ada yang gradient yang sama gitu ya. Negatif 2 juga sama teman-teman, kita coret juga gitu ya, karena tadi sudah ada pengerjaan yang ini ya, pengerjaan yang sebelumnya. Negatif 1 juga sama yang pada awalnya gitu ya, negatif 1 di sini, berarti nanti ini juga coret. Negatif 6/7 juga ada, berarti ini cuman ada 2 kemungkinan. Nah, yang terakhir adalah untuk si A sama dengan 7. Kalau A sama dengan 7, nanti Y-nya sama dengan negatif 7/B gitu ya, X. Nanti Y-nya adalah kemungkinannya adalah negatif 7, B sama dengan 1 ya. B sama dengan 2 berarti negatif 7/2. Untuk B sama dengan 3 berarti negatif 7/3. Untuk B sama dengan 6 berarti negatif 7/6. Dan untuk B sama dengan 7 berarti negatif 1. Ya. Dan untuk negatif 1 jelas ini udah gak ada ya, karena tadi pengerjaannya udah pada awal yang ini ya. Jadi kita nggak hitung yang terakhir. Negatif 7 jelas nggak ada, negatif 7/2 juga nggak ada, negatif 7/3 juga nggak ada. Begitupun dengan negatif 7/6 ya, nggak ada. Berarti di sini ada 4 kemungkinan. Nah, karena pengerjaan telah selesai, kita tinggal menjumlahkan banyaknya kemungkinan yang terjadi. Di sini berarti 1 teman-teman ya, yang ini satu kemungkinan, ini juga 1 teman-teman ya, ini 1 kemungkinan. Berarti nanti banyaknya kemungkinan adalah 1 yang ini ya, yang ini ditambah 1 yang ini, ditambah kemungkinan pada saat si A sama si B nya tidak sama dengan 0, yaitu yang di sini ya, yang A sama dengan 1 dulu. Berarti berapa kemungkinan? 5 ya, ditambah 5 ditambah 3 ya, ditambah 3 ditambah 3 lagi ya, tambah 3 lagi, dan ditambah 2. Oke, ada 1 lagi ya, tambah 4. 2 tambah 4 berarti ya, 2 tambah 4 berarti ada 1 tambah 1 2, 7, 10, 13, 15, 19. Berarti ada 19 banyaknya garis yang berbeda teman-teman ya. Nah gitu teman-teman, untuk video kali ini apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like sampai jumpa di video selanjutnya.